Di video ini kita bakal membahas yang pertama yaitu Bait al-Hikmah sebagai pusat ilmunya, yang kedua yaitu revolusi aljabar dan algoritma, selanjutnya yaitu trigonometri dan navigasi, ada geometri dan aplikasinya, penyebaran ke Eropa dan dampaknya, dan yang terakhir yaitu jejak abadi matematika Islam. Nah, yang pertama yaitu Bait al-Hikmah sebagai pusatnya ilmu. Peran Bait al-Hikmah sebagai pusat intelektual monumental pada masa dinasti Abbasiyah yang dibangun pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pusat ini berkembang menjadi perpustakaan terkenal pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun. Tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, pusat ini juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan, observatorium astronomi, dan pusat penerjemah yang menyimpan koleksi lebih dari 60.000 buku dari berbagai bahasa dan daerah. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi perkembangan Bait al-Hikmah antara lain kecintaan Khalifah terhadap ilmu pengetahuan dan lain-lain. Meskipun meraih kejayaan, rangkuman dinasti Abbasiyah berawal dari konflik politik internal hingga serangan bangsa Mongol yang mengakibatkan jatuhnya kota Baghdad dan hancurnya Bait al-Hikmah. Meskipun pusat intelektual ini runtuh, warisan ilmiah yang dihasilkannya tetap menjadi bukti kejayaan ilmu pengetahuan saat itu, meskipun mengalami akhir yang tragis. Yang kedua yaitu revolusi aljabar dan algoritma. Revolusi aljabar dan algoritma adalah dua tonggak besar dalam sejarah matematika yang mengubah cara manusia memecahkan masalah dan melakukan perhitungan. Yang pertama yaitu revolusi aljabar. Aljabar berevolusi dari sistem bilangan dan geometri yang digunakan oleh peradaban kuno, seperti Babilonia, Mesir, dan Yunani. Namun lompatan besar terjadi di dunia Islam, yaitu pada abad ke-9 berkat Al-Khwarizmi, seorang matematikawan dari Persia. Dalam bukunya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, atau buku ringkas tentang perhitungan dengan penyelesaian dan pengurangan, ia merumuskan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Revolusi ini membawa beberapa perubahan besar. Satu, notasi simbolik, dan yang kedua yaitu konsep variabel dan persamaan, dan yang ketiga yaitu aplikasi luas. 2. Revolusi algoritma. Beberapa tonggak penting dalam revolusi algoritma yaitu metode numerik kuno, mekanisasi perhitungan, revolusi komputasi modern, dan yang terakhir yaitu era digital dan kecerdasan buatan. 3. Trigonometri dan navigasi. Trigonometri awalnya dikembangkan oleh matematikawan Yunani seperti Hipparchus dan Ptolemus, tetapi ilmuwan muslim menyempurnakannya dengan memperkenalkan fungsi-fungsi baru dan metode yang lebih sistematis. Kontribusi ilmuwan muslim. Yang pertama yaitu Al-Bantani yang menyusun tabel sinus, tangan, dan kotangan yang lebih akurat. Yang kedua yaitu Abu Al-Wafa Al-Buzani yang mengembangkan identitas trigonometri seperti sin dikali A positif negatif B sama dengan sin A cos B positif negatif cos A sin B. Yang ketiga yaitu Nasir al-Din al-Tusi yang menyusun hukum sinus dalam segitiga bola yang digunakan dalam astronomi dan navigasi, yaitu sin A per sin A sama dengan sin B per sin B dan sama dengan sin C per sin C. 2. Navigasi dan pemetaan. Ilmuwan muslim sangat tertarik pada navigasi, terutama karena kebutuhan perjalanan haji, perdagangan, dan penentuan arah kiblat. Peran trigonometri dalam navigasi. Contoh rumus yang digunakan dalam navigasi yaitu cos C sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B dikali cos C. 3. Geometri dan pengaplikasiannya. Geometri dibagi menjadi beberapa cabang utama, yaitu yang pertama yaitu geometri Euclid yang berbasis aksioma dan postulat Euclid seperti garis lurus dan sudut. Yang kedua yaitu geometri non-Euclid yang mencakup geometri hiperbolik dan eliptik yang digunakan dalam relativitas umum.
Yang ketiga yaitu geometri analitik yang menghubungkan geometri dengan aljabar menggunakan koordinat Kartesian. Dan yang terakhir ada geometri diferensial yang mempelajari kurva dan permukaan menggunakan kalkulus. Pengaplikasian geometri dalam kehidupan. Yang pertama yaitu arsitektur dan konstruksi, yang kedua astronomi, teknologi dan ilmu komputer, seni dan desain, medis dan biologi, dan lain-lain. 4. Penyebaran matematika Islam ke Eropa dan dampaknya. 1. Penyebaran ilmu matematika Islam ke Eropa. A. Al-Andalus atau Spanyol Islam. Kota seperti Cordoba, Toledo, dan Sevilla menjadi pusat pembelajaran. Toledo School of Translator menerjemahkan karya ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi, Al-Bantani, dan Al-Tusi ke dalam bahasa Latin. B. Sisilia. Setelah direbut dari muslim pada abad ke-11, Sisilia tetap mempertahankan warisan ilmiahnya. Raja Roger II pada abad ke-11 juga melindungi ilmuwan-ilmuwan muslim dan mendukung penerjemahan karya-karya mereka. C. Perang Salib. Tentara dan pendeta Eropa yang berpartisipasi dalam Perang Salib membawa pulang manuskrip dan ide-ide matematika dari dunia Islam. Dan dari situ, universitas di Eropa mulai memasukkan ajaran matematika yang sebelumnya tidak dikenal. 2. Peran Leonardo Fibonacci dalam revolusi matematika di Eropa. Leonardo Fibonacci, seorang matematikawan Italia, memainkan peran kunci dalam memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab ke Eropa. Ia belajar matematika di Afrika Utara dari ilmuwan muslim. Ia juga menulis Liber Abaci dan memperkenalkan angka 0 sampai dengan 9 dan sistem desimal ke Eropa, menggantikan sistem angka Romawi yang rumit dengan metode perhitungan yang lebih efisien, dan memperkenalkan deret Fibonacci yang ditemukan dalam matematika Islam sebelumnya. 3. Dampak terhadap Eropa dan perkembangan ilmiah. A. Pondasi bagi revolusi ilmiah. Ilmu yang diterjemahkan dari Islam menjadi dasar bagi ilmuwan Eropa seperti Copernicus, Kepler, Galileo, dan Newton. B. Perubahan dalam ekonomi dan perdagangan. Sistem angka Hindu-Arab memudahkan akuntansi dan perbankan yang menjadi dasar sistem keuangan modern. 6. Jejak abadi matematika Islam. Matematika Islam memainkan peran kunci dalam perkembangan ilmu pengetahuan, membawa perubahan besar dari peradaban kuno hingga dunia modern. Ilmuwan Muslim tidak hanya melestarikan ilmu Yunani, India, dan Persia, tetapi juga mengembangkannya dengan pendekatan yang lebih sistematis. Jejak abadi matematika Islam masih terlihat hingga saat ini, di mana konsep aljabar, algoritma, dan trigonometri tetap menjadi bagian integral dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi. Sistem angka Hindu-Arab yang diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim telah menjadi standar global, mempermudah komunikasi ilmiah, perhitungan keuangan, serta kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Tanpa kontribusi besar dari peradaban Islam, perkembangan sains dan teknologi modern mungkin akan tertunda berabad-abad. Oleh karena itu, warisan keilmuan ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga merupakan fondasi bagi inovasi dan penemuan baru yang akan terus berkembang di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.